Pemirsa, memang sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan demi meringankan mereka yang terdampak pandemi corona. Putra Wakil Bupati Sinjai, Sulawesi Selatan Muhammad Aflah Aiman menggalakkan gerakan sederhana namun begitu terasa bagi orang yang paling dekat di sekitarnya. Aksinya memang terbilang sederhana. Aiman menamainya gerakan tengok tetangga. Ia mengajak para pemuda di sekitarnya menyisihkan makanan untuk tetangga mereka yang sedang kesusahan. Pandemi corona berdampak begitu besar bagi kondisi ekonomi masyarakat. Tidak sedikit warga miskin yang semakin merana akibat corona. Jika dalam kondisi normal saja mereka sulit mendapatkan makanan, di kala pandemi ini mereka banyak yang kelaparan. Aiman berharap gerakan ini bisa mengetuk mereka yang mampu untuk membantu sesama yang kesulitan akibat corona. Gerakan Tengok Tetangga juga sekaligus memantau warga yang tidak terdata sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. Pemirsa, apa yang mendorong Aiman menggalakkan gerakan Tengok Tetangga? Kita sudah tersambung dengan Muhammad Aflah Aiman, sang inisiator gerakan Tengok Tetangga. Selamat pagi, Mas Aiman. Iya, terima kasih sudah bersedia bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Mas Aiman, saya tertarik bagaimana Mas Aiman ini awalnya bisa terbesit ide mengenai Tengok Tetangga ini. Ya, jadi awalnya pas diskusi-diskusi kecil bersama keluarga setelah sholat syuruk, di mana adik saya menyampaikan sebuah ide mengenai suatu kegiatan sosial. Akhirnya seiring waktu berjalan kami memutuskan untuk melakukan kegiatan Tengok Tetangga ini. Karena saat ini sedang krisis ekonomi di mana terdapat pandemi virus corona ini. Iya, nah itu bagaimana mekanisme Tengok Tetangga sebenarnya, Mas Aiman, bisa diceritakan? Ya, jadi mekanismenya itu, Mbak, dari pintu ke pintu atau dari rumah ke rumah, dari rumah terdekat, dari rumah kita, sehingga warga-warga miskin yang ada di tetangga kita akan terbantu. Oke, nah ini semacam ini menengok tetangga memang sangat bagus, apalagi dikaitkan dengan agama. Iya. Karena dalam agama itu memang diperintahkan saling mengunjungi silaturahmi. Nah, saya melihat semacam ini, jadi sungguh sangat bagus dikaitkan dengan agama ini. Apalagi dengan membantu di tengah. Apalagi dengan membantu di tengah semacam kita dikena krisis apa pandemi, corona, ya. Saling menengok. Apalagi di bulan Ramadan, Pak, ya. Di bulan Ramadan ini, sungguh sangat bagus ini. kembali di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih membahas mengenai gerakan Tengok Tetangga yang diinisiasi oleh Mas Aiman di sini yang masih tersambung melalui sambungan Skype. Mas Aiman, jadi bisa dijabarkan kembali siapa saja yang berhak menerima gerakan Tengok Tetangga ini dan apakah mereka itu menerimanya dengan bantuan yang tetap setiap bulannya atau bagaimana? Ya, jadi untuk penerima bantuan ini tidak tetap, Mbak. Maksudnya ada yang tetap, ada yang tidak. Yang tetap itu seperti janda miskin yang tinggal sendiri, kemudian pemulung, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Kemudian yang tidak tetap itu seperti orang-orang yang masih memiliki pendapatan, meskipun tidak tetap. Dan apakah memang orang-orang tersebut banyak di lingkungan sekitar tempat Mas Aiman tinggal? Bisa diceritakan, Mas, tentang lingkungan sekitar Mas Aiman selama masa pandemi corona ini? Nah, jadi di lingkungan rumah saya ini, di radius 100 meter saja sudah ada 3 rumah yang perlu dibantu. Salah satunya yang tadi, janda miskin, yang memang hidup sebatang kara, hidup sendirian. Iya. Sehingga beliau menerima bantuan tetap kami. Lalu sudah berapa banyak orang yang Mas Aiman ajak untuk bergabung dalam gerakan Tengok Tetangga ini? Untuk gerakan Tengok Tetangga ini saya sudah mengajak di berbagai media sosial yang saya miliki seperti Facebook, Instagram, maupun WhatsApp. Sehingga banyak teman-teman saya yang tertarik dan ingin ikut serta dalam mendukung gerakan Tengok Tetangga ini. Sampai sejauh ini sudah berapa orang, Mas, yang sudah ikut gerakan Tengok Tetangga? Sudah 20 orang, Mbak. Sudah berapa?
sudah 20 orang. Sudah 20 orang. Dan berapa banyak orang yang sudah terbantu dari 20 orang tersebut? Berapa banyak rumah? Ya kira-kira satu orang bisa 5 sampai 6 rumah, Mbak. Luar biasa. Kira-kira bantuan yang diberikan, Mas Aiman, itu apa saja? Ya. Bantuan yang kami berikan berupa sembako maupun bantuan untuk buka puasa, takjil. Isinya apa aja, Mas Aiman, bisa dijabarkan? Ada beras, minyak, ada gula, kemudian untuk paket buka puasa ada nasi kotak. Oke, dan itu biasanya diberikan dalam periode waktu berapa lama sekali? Apakah sebulan sekali atau bagaimana, Mas Aiman? Untuk periodenya itu sehari sekali, Mbak. Sehari sekali? Ya, Luar biasa. Dan bagaimana respon dari para tetangga yang menerima ini setiap harinya? seperti yang Pak Palelungi tadi jabarkan bahwa beliau sangat bersyukur dengan kegiatan ini. Selain untuk bersilaturahim, beliau juga terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Oke, nah ini saya juga tertarik Mas Aiman karena ini gerakan setiap hari yang dilakukan dan juga ada banyak yang dibantu tadi, ada sembako, ada makanan untuk takjil. Ya. Dananya dari mana sih Mas? Ini dari dana pribadi, Mbak. Mhm. Jadi pribadi dari orang-orang Jadi yang saya tadi ikut serta itu, boleh diceritakan Mas Aiman? Ya, dari dana-dana pribadi dari teman-teman yang ikut serta. Kemudian ada juga bantuan dari orang tua mereka. Sehingga dititipkan ke anak-anak mereka, Mbak. Gitu. Oke, dan bagaimana respon teman-teman Mas Aiman yang sudah ikut tergabung dalam gerakan Tengok Tetangga ini? Ya, responnya sangat positif, Mbak. Banyak yang ingin bergabung, banyak yang ingin berpartisipasi. Ya, jadi saya tegaskan, Mbak, bahwa kegiatan ini sangat membantu di tengah pandemi virus corona ini. Di mana jika semua orang melakukan kegiatan gerakan menengok tetangga ini, maka saya yakin tidak ada kelaparan di sekitar kita, tidak ada kemiskinan di sekitar kita. Betul, itu betul Mas Aiman. Dan memang beberapa daerah sudah coba melakukan seperti yang Mas Aiman lakukan ini. Jadi apa pendapat Mas Aiman mengenai hal itu? Ya, saya berharap dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kepekaan masyarakat di tengah-tengah krisis ekonomi yang melanda di Indonesia khususnya. Kemudian saya juga berharap agar kegiatan ini berkelanjutan, tidak hanya selesai pada saat pandemi virus corona ini. Betul. Tapi saya berharap terus berkelanjutan. Oke, Mas Aiman, menurut data dari Kementerian Keuangan, ini kemiskinan akan meningkat di Indonesia, bisa mencapai 3,78%. Nah, bagaimana pendapat Mas Aiman mengenai hal itu? Karena kita memang belum tahu sampai kapan pandemi corona berakhir, dengan gerakan-gerakan kecil yang memang bisa dilakukan oleh masyarakat seperti yang Mas Aiman lakukan ini. Ya, saya pikir gerakan-gerakan kecil seperti ini akan sangat membantu untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut. Jika satu orang membagikan ke 5 sampai 6 orang tetangganya, maka saya yakin kemiskinan ini akan turun perlahan tapi pasti. Oke. Dan ada mungkin sedikit masukan Mas Aiman untuk pejabat pemerintah, karena kan saya juga sempat membaca bahwa gerakan ini juga untuk masyarakat yang tidak terdata menerima bantuan pemerintah. Berarti masih banyak masyarakat yang tidak terdata. Mungkin ada sedikit masukan dari Mas Aiman? Masukan dari saya adalah untuk pemerintah agar lebih memvalidkan lagi data-data orang miskin. Karena saya lihat di lapangan banyak warga yang menerima bantuan tetapi memiliki mobil, memiliki rumah yang layak seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Muhammad Aflah Aiman, inisiator gerakan Tengok Tetangga, sudah berbagi cerita di Selamat Pagi Indonesia kali ini.